Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati wal basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Makanya gini, ngeten. Ibarat payung. Kalau ibarat payung itu tidak akan bisa merubah hujan. Ibarat payung itu tidak bisa merubah hujan. Tapi dengan payung sampai bisa melewati hujan. Ben ampre gak kudanan. Terus yang kedua, ketika waktu sampai sabar, niku mboten saged merubah keadaan. Kira-kira sabar sakit nggak merubah keadaan? Tapi dengan sabar, awake dhewe bisa melewati keadaan, bisa melewati keadaan. Makanya itu yang dinamakan belajar sabar dalam menghadapi sesuatu ujian dari Allah. Ngoten. Makanya napa to? Lek tiyang niku diparing sabar, wasta'inu bisabri wa wassalah. Bersabar, mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Intinya sabar dan sholat. Niku. Makanya napa to? Kula ulangi malih. Ketika waktu sampai niku saged napa? Saged ngutamakne sabar. Insyaallah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Gusti Allah ki paring wong sing sabar yang bisa menekan kehendak jenengan, keinginan jenengan adalah kesabaran. Lek wis ketika waktu sampai wis ngerti kesabaran, akhirnya yang bisa menekan kesadaran jenengan yaitu keikhlasan. Contoh sing sering kula lakon, sing kula sampene, ketika waktu sampean itu berharap sesuk itu sampean iki waktu iki dina iki waktu dagang. Sampean iki hari ini rezeki banyak. Saya berharap karena ini HP mau lebaran. Saya mau belanja banyak lah. Soalnya HP per pekan mau hari lebaran pasti dagangan rame. Ternyata setiap sampai belanja banyak bla 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 bla, akhirnya sampai pasarkan sampai jual ternyata kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya ketika aku sesuai apa yang kita harapkan, kita sudah berkehendak. Tapi ketika waktu kita berkehendak tidak sesuai apa yang kita harapkan, maka kita harus sabar. Ketika waktu kita sudah sabar dari titik itu, ternyata kok panggah tetap tidak laku. Akhirnya kita sadar, ternyata semua rezeki itu yang mengatur Gusti Allah. Dan ini apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan, tapi Allah tahu dengan keadaan kita. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita, meskipun untuk kenyataan di hadiah untuk kita pahit. Tapi ketika waktu itu sudah ketetapan Allah, sudah qada-qadarnya Allah, maka disinilah kita perlu dengan namanya sadar diri. Lek awake dhewe gurme wayah manut dalan. Dadi ini sampean kudu sadar diri. Kalau kita itu cuma wayang manut dalang. Lah lek wis ngonten niku akhirnya sampean cuma butuh keikhlasan, ikhlas. Wis sing ikhlas ae, sing lembar dijembarne atine. Ternyata atau jualan sudah banyak, jualan banyak ternyata tidak sesuai apa yang kita harapkan, tidak sesuai target yang kita harapkan. Niku. Makanya nopo toh saya sering katakan kita itu belajar untuk sabar. Setiap apapun, makanya kulo sering katakan sholatlah kamu, maka hatimu akan lebih tenang. Istighfarlah kamu, maka kesedihanmu, kesesuaianmu akan segera hilang. Terus yang terakhir, berdoalah kamu, maka kesenanganmu, kebahagiaanmu akan segera datang. Paham nggih? Nggih. Niki ngeten. Kula niku ngadah kisah. Niki enten pada waktu zamane Kanjeng Nabi siyen. Lah, waktu zamane Kanjeng Nabi niku jin contoh nggih. Makanya kalau beco tol beseli. Kalau betis ini saya cubit, mata berbes milih, mata mengeluarkan air mata. Tapi kalau mata kecolok, kadang kentol gak berbes milih. Ini khusus anak muda.
Kalau kita belum menikah, kita masih ikut orang tua. Apapun masih orang tua. Tapi kalau kita sudah punya istri, kadang kita lupa dengan orang tua. Ini kenyataan ini. Akhirnya ini suatu kisah. Lah suatu kisah yang jenenge Kamal. Dia itu setiap apapun itu ketika waktu punya buah yang agak busuk-busuk, yang agak jelek-jelek dikasihkan orang tua. Tapi yang bagus-bagus dikasihkan makan sendiri dengan anak istrinya. Setiap hari seperti itu. Akhirnya orang tuanya jengkel marah sampai dia itu tidak mengakui kalau Kamal itu adalah anak dia. Nah, suatu ketika Kamal itu mau meninggal. Ternyata ketika waktu meninggal itu sulit, gak iso mati. Akhirnya bingung. Dia Pak wis didongani, diyasini, orang mati bangga. Sik mangap apa. Akhirnya terus lapor nih Kanjeng Nabi. Terus kalau Kanjeng Nabi suruh coba datang kepada orang tuanya, ibunya. Akhirnya datang kepada orang tuanya. Ditanya, kenapa Bu? Anak sampai sekarang mau sekarat, kamu nggak pengen menjenguk dia? Akhirnya ibu bilang, saya nggak akan pernah menjenguk dia. Saya sudah menganggap dia itu sudah tidak ada. Sudah ora tega neng anaknya. Wong tua itu krono sangke loro ini. Itu ada di film gitu. Lah, ketika waktu kemo setiap hari dia nggak mati, akhirnya berapa kali dia ditunjuk sama ibunya nggak mau datang. Akhirnya terus Nabi Muhammad bilang sama ibunya, kalau memang dia tidak mau memaafkan anaknya mau saya bakar. Lek sampean koyo contoh sampean wis wangkel ning anak jenengan. Sampean itu sudah benci kepada jenengan karena sering disakiti hati ini. Terus ketika waktu sampean sudah tidak mengakui anak jenengan, tapi ketika anak sampean dibakar kira-kira sampean mentolo mboten? Lah akhirnya si ibu tadi ojo to anakku ojo dibakar. Karena sekejam-kejamnya ibu kelek roh anak itu bakar mesti emoh. Tapi lek anak ruang tuake susah meskipun kaya apa ya dijar. Wis itu rata-rata. Dibiarkan saja anak itu tadi. Makanya saya sering katakan, biru abaakum tabirukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu, maka kamu akan dimuliakan oleh anakmu. Kemarin saya jelaskan toh, waktu malaikat Jibril berdoa minta kepada Allah, ya Allah, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka janganlah engkau terima amal ibadah puasane, sebegitu bahayanya. Makanya Allah bilang ridhollahi wa ridho walidain. Ridhone Allah tergantung kedua orang tua, terutama ibu. Makanya sampai ada namanya al-jannah tahta adamul ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Sangkek berarti di hadapan orang tua kita itu sebenarnya rendah. Nyatane surgane adine telapak kaki nih. Padahal telapak kaki sing bedak dino tinggi ngidep yang posisi paling rendah dhewe. Tapi surgane adine telapak kaki ibu nih kok ora ning tangane. Ora ning pelukane surgane ibu. Tapi kok ning telapak kaki nih. Berarti kita di posisi orang tua itu kita memang rendah. Jadi ini ketika waktu kita di posisi orang tua rendah, janganlah kita sampai tinggi hati kepada orang tua. Tetaplah kamu merendah diri kepada hadapan orang tua. Iya kan? Saya sudah pernah cerita ada seorang waliullah yang dia itu ahli, seorang wali. Tapi di Lauh Mahfuz dia itu dicatat sebagai ahli neraka. Bayangkan, seorang waliullah yang terkenal maksum, tapi dia di atas itu ada catatan ahli neraka. Akhirnya malaikat Jibril langsung datanglah menuju wali itu tadi, berkata, wahai waliullah, kamu ini loh sama Allah itu sebenarnya sudah dinaskan masuk neraka. Tapi nyapo kok sambil kok sih tetap ibadah? Nyapo kamu tetap itu sholat? Kamu itu sholat sebenarnya sudah tidak ada gunanya. Kamu itu sudah di Lauh Mahfuz sama Allah, sudah dinasih masuk neraka. Loh, terus akhirnya bingung kenapa dia? Akhirnya kenapa? Terus akhirnya si waliullah datangnya, Jibril, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun.
aku iki diciptakne, aku itu diciptakan oleh Allah, itu tujuannya hanyalah untuk ibadah, untuk menembah, untuk ibadah kepada Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Masalah surga dan neraka itu urusan Allah. Saya nggak mau ngatur itu, saya nggak mau pikir, karena saya tujuannya hanyalah ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau saya Allah itu ridho, kalau saya itu ditaruh di neraka, saya ikhlas Jibril. Saya ikhlas. Kalau memang Allah itu ridho saya dimasukkan ke neraka, saya ikhlas. Bayangkan seorang wali, sudah padahal wali tapi dinasih masuk neraka. Akhirnya malaikat Jibril itu datang ke atas. Lah ketika Qutiyat melihat catatan di Lauh Mahfuz, ternyata dia sudah ahli swarga karena ucapan dia, karena keikhlasan dia, karena dia ibadah hanya tujuannya untuk mendapatkan ridhoni Allah, bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi ridhoni Allah. Lah saiki oga manusia manusia sekarang ini ikut ngatur urusannya Gusti Allah. Kamu itu sholat ben awak manggo swarga. Lah sing duwe swarga ni kakekane bayi apa piye? Lah sampean iki ngomong kami wis sholat tongkol awakmu semua munggah swarga. Lah kok penak men surga iki sing ndek sapa? Kok iso ngomongin surga? Makanya dari sini kita harus tahu. Lah surga neraka itu urusannya pangeran, kowe ora usah melok mikir. Wis dipikir dhewe karo pangeran. Yang penting kamu itu di sini tujuannya hanyalah ibadah, cukup. Kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kamu laksanakan, kamu jauhi. Udah cukup. Masalah ridho, masalah surga neraka urusan Gusti Allah, kita nggak usah ikut-ikut nyampur. Lah kita kadang malah wis dadi kontrak surga, kadang rumangsa wis iso hadis, rumangsa iso Al-Qur'an, tapi kadang malah ngaku-ngaku durung wis ahli swarga, malah swarga diborong-borong dhewe, malah liyane masuk neraka. Banyak toh? Makanya sampai kan akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akali. Banyak orang hafal Quran dan hadisnya, tapi suka menyalahkan orang lain, suka mengafirkan orang lain kalau dirinya itu merasa benar. Saya sering bilang Islam setan itu tidak mengajarkan kita kebenaran, kepintaran ataupun kebaikan, tapi setan mengajarkan kita merasa paling baik, merasa paling benar dan merasa paling pintar. Nabi Adam diusir dari dunia karena hawa nafsu, tapi malaikat Azazil, panglimanya malaikat, itu diusir sama Allah di dunia karena ana khairu minkum, saya lebih baik daripada kamu. Allah itu paling benci orang yang hatinya sombong. Tapi kalau kamu itu dosa karena hawa nafsu, Allah masih mengampuni. Tapi kalau dosa dengan kesombonganmu, Allah tidak akan mengampuni. Paham nggih? Makanya jangan sampai di dalam hati kita merasa sombong. Gak penting kita itu menjadi orang yang terbaik, tapi lebih penting lagi kalau kita bisa berbuat baik. Gak penting kita menjadi orang hebat, tapi gimana kita hidupnya bisa lebih bermanfaat. Gak penting kita menjadi orang pemenang, tapi lebih penting lagi kalau kita hidupnya bisa lebih tenang. Dengan apa? Banyak berserah diri kepada Allah. Dengan apa? Ikhlas. Dengan apa? Sabar. Ini dulu. Makanya harus itu digentur tenanan sampai. Jadi setiap apapun yang kalian laksanakan, kayak contoh sampai ini kayak penyakit sama Allah, itu sudah ketetapan dari Allah, itu hadiah dari Allah agar untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, jenengan sampun lakukan, itu untuk menggugur dosa. Jadi ketika waktu sampai dikasih penyakit, ojo kakean malah kakean ngeluh. Sekarang saya tanya, sampean itu punya penyakit cuma 2 tahun.
Umure sampean piro? 50 tahun. Sampean itu umur 50 tahun. Tapi sampean itu punya penyakit 2 tahun. Sehatnya dengan sakitnya lebih lama mana? Ayo, lebih lemah mana? Sehatnya dan sakitnya? Sehatnya. Lah ketika waktu kamu sakit, kamu sehat, nggak pernah ngeluh. Ya Allah, kok aku diparingi sehat terus toh ya Allah. Nggak pernah sakit. Kok nggak kayak gitu kamu? Tapi ketika waktu sampai sakit, ya Allah, aku kok sakit terus ya Allah. Aku sudah berobat kemana kok nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, ndak kayak ono waras ya Allah. Wis ngeluh rono, angger wong setiap orang menjenguk diceluh, ya Allah aku ki lho berobat rono ora mari-mari, wis sambat terus. Bila makanya ketika waktu sampean sambat ngeluh, saya sering katakan setiap ketika waktu penyakit itu kalau sudah dipikirkan orang malah nambah mari, nggak malah nambah sembuh, tapi malah nambah parah. Tapi kalau sampai di sini kan setiap hari sampai punya penyakit macam-macam, tapi sampai itu sampai sibuk dengan pikir. Ketika waktu sampai sibukkan dengan pikir nafas, maka sampai tidak memikirkan penyakit sampean, tapi fokus dengan dikir. Akhirnya sistem imun yang ada di dalam tubuhmu itu akan stabil. Ketika waktu sistem imun itu stabil, maka penyakit yang ada dalam tubuhmu, virus-virus yang ada dalam tubuhmu, sel-sel yang ada dalam tubuh yang mengakibatkan penyakit akan diserang oleh imun, kekebalan tubuh itu tadi. Maka saya sering katakan, al-wahmu nisbudak, kegelisahan, kepanikan, bingung, itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Wal itminanu nisbudawak, ketenangan itu adalah separuh dari obat itu sendiri. Wasobaru bidayatu sifat, sabar ikhlas dalam menghadapi semua ujian dari Allah, ketetapan dari Allah itu adalah sumber dari obat itu sendiri. Maka sampai Allah mengatakan waqul jal haq wa jahukal batilu inna batila kana jahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Ma huwa syifaun, buat obat, wa rahmatun lan rahmate pangeran, lil mukminin maring sekabehane wong iman. Dudu Islam lho ya, tapi wong iman. Wong iman ki wong yang gimana? Orang iman itu yang gimana? Orang yang ingat kepada Allah. Kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo. Bon, itu makanya saya sering katakan setiap kita kemana saja, setiap kita melakukan apa saja, jangan sampai awake dhewe mu pedhot karo Gusti Allah. Setiap apapun itu kita ikut campurkan Gusti Allah di dalam kehidupan kita, di dalam sesuatu perbuatan kita, itu kita ikut campurkan. Insya Allah hidupmu akan lebih mudah. Wong Gusti Allah aja mudah kok mulai merubah siang menjadi malam, iya kan? Gusti Allah kan lebih mudah kok merubah siang, apalagi cuma merubah kehidupanmu. Kalau setiap hari kita campurkan kegiatan kita ikutkan kepada kegiatan Allah itu tadi, maka disitulah sampai tidak akan membuang waktu sia-sia. Al waktu kasyaif illam taqta'u buqata'aka. Waktu adalah laksana pedang, apabila kamu tidak bisa menggunakannya, malah pedang itu yang akan malah menebasmu. Wa nafsuka illam tuzghilha bil haqqi sagolatka bil batil. Apabila kamu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, maka kamu akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil. Maka disibukni terus, Bu. Sampai sibukni terus. Setiap sampai apapun apa sih harus sampai pedot iling Gusti Allah. Makanya itu yang dinamakan as-sholatu daimun, sholat yang tidak akan pernah putus sampai nafasnya sama Allah ditarik. Akhirnya kalau sampai itu nafasnya nggak pernah putus menyebut 6 kalimahnya Allah, maka disitulah kamu akan tahu sejatinya kalau orang iman itu setiap hari zikir kepada Allah. Ketika waktu kita sudah zikir, kita akan selalu mengingat Allah dengan kehidupan yang setiap hari kita laksanakan. Akhirnya ketika waktu kita sudah dilaksanakan, akhirnya timbul yang dinamakan sadar diri atau kesadaran murni. Kesadaran murni ini apa to, Bu? Jenengan iki sesadar-sadare lek jenengan itu cuman manusia, man sopone wong nusia kang den lalekaken sapane man.
Penggane manusa sampean ki lali penggane. Makane lek sampean pengen eling ning Gusti Allah, kudu eruh ning awake dhewe, ngonceki ning awake dhewe, eruh ning kesalahane awake dhewe. Aja malah sibuk ngonceki kesalahane wong liya. Gajah di pelopak mata enggak nampak, semut di seberang lautan nampak. Wih. Nggih, pesen kula ngoten. Dadi lek sampean iki gajah di pelopak mata enggak nampak, semut di seberang lautan nampak. Lek sampean sering kalau untuk memetani atau ngumpas kesalahan orang lain pandai, tapi lek sampean melihat kesalahan sendiri, gajah di pelopak mata enggak nampak, ya ketika waktu kita itu kalau sudah tidak biasa melihat kesalahannya sendiri, maka orang itu mudah untuk menyalahkan orang lain dan dirinya merasa paling baik. Paham nggih? Jadi dihilangkan keakuan diri itu tadi ben supaya ini awake dhewe dadi wong iman sing sampurna. Begitu. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyare donya iri lan meri sukiye tangga yen isih peteng yen isih peteng ati lan nesta yen isih peteng ati lan nesta. Gampang kabujuk, gampang kepengaruh. Maknanya gampang kabujuk itu gampang terpengaruh. Dengan apa? Siji, ketika waktu tetanggamu, kalau kamu itu sudah mendengarkan hibah atau mendengarkan keburukan orang lain, kamu itu senang. Ciri-cirinya orang itu kalau pikirannya buruk kayak gitu. Ketika waktu ada seseorang temanmu itu ngomongin kesalahan orang lain atau ngomongin kejelekan orang lain, kamu itu senang. Berarti di situ sudah dianggap setan. Kalau kamu itu mendengarkan cerita orang lain, kamu akhirnya kamu itu malah nambah-nambahi. Kadang, you, elel you, delon kan tonggomu kayak cepat ceklek lah. Akhirnya sampai malah nambahi. Kok puasa? Lah akhirnya sampai malah nambahi. Ya lo you, aku lebih tahu krungu you, lo tonggomu kayak ngono kayak lah. Jadilah ketika waktu sampai ngoten niku, akhirnya nopo? Lah, akhirnya ketika waktu sampai roh koyo ngoten niku malah nambah-nambahi. Ora enek bedane. Makanya barang siapa yang menggunjing atau membicarakan keburukan sesama muslim, sama saja kamu memakan bangkai sesama muslim itu tadi. Paham nggih? Wes, sing penting saiki dihilangkan keakuan diri, ojo rumangsa paling bener. Yang ketiga, jangan mudah mendaktis kesalahan orang lain. Lebih baik ketika waktu kita bertamu, tutup matamu. Ketika waktu kita keluar dari tamu itu, tutup mulutmu. Ketika waktu kita bertamu, kenapa saya bilang tutup matamu? Agar kamu itu tidak bisa melihat kesalahan orang lain. Ketika kamu kenal dengan orang itu, terus kamu cerita kepada temanmu, wah, aku loh, kalau wong kelo mangane akeh wong jengkol ngono kae lah. Iya kan? Wah, apalagi yo kali yo dolan yo tanggane kali ade sugih. Kayak rata megawe kayak sugih kok ngerti endi. Paling kayak ngumpul sugihan kayak asli paling teko kawi kayak. Lah, itu juga banyak yang seperti itu gitu loh. Gitu loh. Kadang malah seperti itu. Kalau you tanggomu delok wong sugih kayak atau megawe. Kayak itu opo kondi kayak itu rezeki kondi. Pasti ngutuyul kayak jelas kayak ngutuyul. Alah kae lu ngutuyul. Iya lho you, aku lho peteng-peteng biyen kayak ngono kayak dulure padha mati kabeh. Nggih nang mboten. Wis rata-rata. Makane aku wis ngomong lek wong Jawa ki lek tanggane iso mangan akeh bingungi. Kalau tetangga itu bisa makan, kadang tetangga sebelah malah bingung. Tapi ketika waktu tetangga dapat kesusahan, dapat musibah, kita keplok seneng malah ngrasani kalau yu dolan tanggane kalau meteng, kerane ngene lah.
Kalau yo kalau kalau wong kae rondo manggane digoni wong kae lho paling nyapo kae ngono kae semua kan. Makanya gini loh ya. Makanya janganlah sering kita itu menghibah. Kesalahan terburuk kita itu adalah diri kita sendiri. Saya sering katakan antara anakmu itu nakal dengan anak tetanggamu itu nakal. Sama-sama nakal, sama-sama mencuri. Tapi ketika waktu kamu itu melihat anak tetanggamu nakal dan tidak mau berubah dan tetap nakal, kamu akan menjudge. Kalau anaknya nakal, kayak itu anaknya itu loh nakal sudah gampang mencuri, kok kalau besok orang kayak ada kayak biar kayak. Tapi pengirani podo yang diminta doa itu loh Tuhannya sama, ya enggak? Tapi ketika waktu kita mendoakan anak sendiri keadaan yang anak nakal, mendoakan anak sendiri yang nakal, kita mendoakan sama Allah sambil nangis-nangis. Tapi ketika waktu kita melihat anaknya orang lain nakal, kadang kita malah menghujat, malah kadang kita mugo-mugo kayak ndang di kayak ajab karo Gusti Allah. Iya enggak? Rata-rata itu harus dihilangkan kehidupan yang seperti itu. Harus banyak-banyak dihilangkan agar kita bisa bermawas diri dan kita itu tidak sibuk untuk mengulas atau melihat kesalahan orang, tapi kita sibuk dengan melihat diri sendiri. Karena apa? Orang yang didekatkan kepada jenengan itu adalah cerminan dari diri jenengan kiamat. Maka ketika waktu kita diri sendirian, Islam itu sejatinya untuk mengatur diri kita, untuk menundukkan hawa nafsu kita agar menjadi penerang di dalam hati kita, bukan untuk mengatur orang lain. Kebanyakan sekarang Islam untuk mengatur orang lain. Harus untuk mengatur diri kita agar ketika waktu Islam sudah masuk di dalam hatimu dan menjadi panutan hidupmu, dijadikan penentu hidupmu, maka kamu akan tahu yang dinamakan contoh. Ketika waktu kamu sudah baik, maka akan menjadi contoh orang yang ada di sekitarmu. Bukan kamu itu ora gelem salat. Penggawe grumek cangkruk ning pos kampling. Mbok salat-salat kono lho, wis wong grumek kluntruk tok. Lah, tapi ketika waktu kamu di dalam hatimu masih ada rasa kotor, tapi di dalam hatimu rasa kotor dan kamu sering menghina orang lain, maka salatmu tidak akan ada apa-apanya. Semua hanyalah dapat capek belaka. Maka aku pernah dengar kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maksiatun aurasatullah waftiqaran khairan. Maksiat yang bisa mendatangkan rasa hina di hadapan Allah, dan dia itu merasa butuh ampunan Allah, dan dia itu merasa ingin mendapatkan tobat Allah, dan dia ingin bertobat sungguh-sungguh, itu lebih baik min taatin min taatin. Jadi lebih baik yang ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, tapi di dalam hatinya masih ada rasa sombong. Guys ya, maka dihilangkan kesombongan yang ada di dalam hati, belajar menjadi tanah, karena tanah itu diinjek tapi bisa menghidupi kita semua, bisa memberikan kehidupan. Sekarang saya tanya, kalau seumpamane kabeh iki dadekne Mas kabeh, sak donya didadekne Mas, kira-kira sampai lebih milih tanah atau lebih milih emas? Emas kena ditanduri napa mboten? Emas itu krana apik banget, cuma disawang oleh mata, kelihatan kenikmatan, tapi semua itu hanyalah barang semu. Tapi ketika waktu kamu lihat tanah, sebenarnya tanah itu lebih bermanfaat daripada emas. Kebanyakan orang itu kan cuma disilokan mata sama Allah. Bayangkan loh, duit yang ada gambarnya cuma 100 ada 1 0 terus dikai 0 3 kali. Kamu sudah keki kok. Gini betul. Jajal sampean gawe tulisan gambar kayak terusan kayak 0 terus 100 dewi. Padahal kita itu cuma dikasih kelir, dikasih kelir warna merah, kita itu sudah terlena dari situ. Maka saya sering katakan, Allah sudah berkata di dalam hadis qudsi, wahai hambaku, wahai dunia, apabila ada seorang hambaku ketika waktu dia hidup di tempatmu dan dia bertakwa kepadaku, cinta kepadaku dan beriman kepadaku, maka layanilah dia di tempatmu. Saya sampean lihat, seorang kiai ada nggak hidupnya yang susah?
Nggak pernah ya. Tapi jajal sampai tiap hari megawe, setiap hari itu kamu kerja sampai geger kamu itu gales. Intinya tiap hari geger pendak di sawah. Kira-kira sugih apa ora? Kadang nyekolahnya anak, kadang makem-makem. Dulu kok bayar to Le. Masa aku Mas Deni bayar kok bayar neh. Nggih mboten? Nggih. Kadang kok dulu kok bayar ae to. Lah iya piye to Pak wong sekolahane? Lah iya lho bapake lho megawe kadang rapatek megawe, kadang rapatek ngene iki lho bayar dibayar apa to Lele. Makane kuwi sekolah sing tenanan, aja ngbolat, bolos ae ngono kuwi. Nggih mboten? Nggih. Lah itu. Tapi ketika untuk seorang kiai gak pernah megawe guru penggane ngaji maca kitab ning santri-santri, tapi iso nguliahne anak sampai teko Maroko. Sampai teko nguliahne anak teko Arab Saudi ngono. Sampai teko Al Azhar ngono. Bayangkan seorang kiai yang rang pernah megawe gurmet uripe ngabdi maca kitab minterne jamaah kabeh. Kuwi iso nguliahne anak sampai teko Al Kairo Mesir ngono lho. Iso nguliahne anak sampai teko Al Azhar ngono. Sedangkan dhewe sing pendak dina megawe golek sandang pangan, golek dhuwit 100.000 kadang sik kangelan. Kuwi lebih bedane makanya sering saya katakan ya dunya uhdumiman khodamani. Makanya saya berkata, "Hei dunia, apabila ada umatku yang hidup di tempatmu dan dia memperjuangkan aku dan dia mempelajari aku dan dia mengamalkan aku, maka muliakanlah dia di tempatku." Itu loh. Sekarang saya tanya, yang ahli ilmu apa saja? Yang ahli ilmu apa saja? Ilmu matematika. Jadi profesor, doktor, randes. Uripe penak ora? Wis lek jadi profesor, doktor, randes. Uripe penak ora? Penak. Nggih mboten? Nggih. Wong ahli pegawai negeri, sing dhek ahli guru bidang-bidang apapun, itu hidupnya juga dimudahkan sama Allah. Apalagi kalau kita menggeluti di dalam bidang agama. Maka disitulah Allah akan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Barang siapa yang mementingkan akhiratnya, maka dunianya akan mengikuti. Tapi sampean iki kadang kaya bingung. Kadang guys iki minggu iki wayahe pasaran iki. Wayahe pasaran iki jelas duite akeh iki. Lah kok wesel aku sesuk minggu gak iso budal ngaji ya. Mergane saiki wae pasaran menone entuk rezeki. Ternyata ketika waktu sampai nyanyi sampai setino kadang malah ra entuk rezeki. Gini mboten? Tapi ketika waktu hari sepi kadang malah entuk rezeki. Maka saya sering katakan apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan. Maka saya sering katakan milio siro tapi aja dipilih siro. Pilihlah kamu tapi jangan dipilih kamu. Baik buat kamu, baik buat perasaan kamu, baik buat kehendakmu, belum tentu baik buat Allah. Tapi kalau sudah baik buat Allah, pasti baik untuk kita semua. Meskipun kadang kita pengen kelihatan baik, pantas dilihat sesama manusia. Jarang yang pengen pantas baik untuk Allah. Paham nggih? Itu saja. Yang penting hilangkan rasa sombong di hati. Pupus yang habis. Ketika waktu sampai ada seorang berkata baik, kamu kosongkan wadah kamu kosongkan telinga kamu agar setiap orang yang mengucap apapun kepada kamu saring bisa masuk di dalam hati. Insya Allah kamu akan tidak ada rasa sombong, tapi kamu akan haus dengan ilmunya Allah, dengan perkataan-perkataan mutiara yang ada di dalam temanmu, yang ada di dalam majelis apapun, di guru jenengan, di guru ngaji di desa jenengan. Wes itu saja, cukup sekian. Wudu habis itu.